Akan mencoba kembali menghubungi Bapak Irfanda Rinaldi yang merupakan Kepala Pelaksana BPBD Nagan Raya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Irfanda. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Irfanda telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Pak Irfanda, bisa Bapak gambarkan bagaimana kondisi kebakaran yang terjadi di sana, Pak? Terima kasih, Mas. Untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya ini memasuki hari keempat, Mas. Mungkin untuk kondisi sekarang secara total kita sudah padamkan kurang lebih sekitar 20 hektar. Untuk kondisi pemadaman itu sudah 90%, cuman tinggal 10% saja kita agak kesulitan karena kondisinya memang di lahan gambut. Ya, Pak Irfanda, daerah mana saja yang mengalami kebakaran di Nagan Raya? Apakah lokasi ini sama seperti di tahun lalu? Enggak, Mbak. Ini di lokasi yang berbeda, ini di Kecamatan Darul Makmur, tepatnya di Desa Pulau Krut. Baik, Pak Irfanda, ini kebakaran yang terjadi bisa dikatakan lumayan dekat ini dengan kondisi pemukiman warga. Apakah memang kondisi kebakaran saat ini sudah mengganggu aktivitas masyarakat setempat ini, Pak? Belum, Mbak. Belum, Mas. Cuman kita kan agak sekitar 5 kiloan dengan pemukiman. Jadi untuk masyarakat asap belum mengganggu. Ya, artinya masyarakat belum merasa terganggu ya, Pak ya? Belum. Baik. Di kali ini karhutla yang terjadi di daerah Nagan Raya, apa yang menyebabkan kebakaran hutan ini, Pak Irfanda? Untuk penyelidikan kita sudah serahkan kepada pihak kepolisian, Mbak. Untuk sementara ini kita fokus untuk pemadaman dulu. Ya, baik, Pak Irfanda, mungkin bisa ini peristiwa kebakaran lahan gambut ini kita ketahui bahwasanya memang hampir setiap tahun ini terjadi, Pak. Apakah memang sebelum-sebelumnya tidak ada sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat ataupun evaluasi yang mungkin dilakukan pada peristiwa kebakaran lalu, Pak? Sudah, Mas. Kita sudah melakukan sosialisasi baik itu kepada forum kecil ataupun kepada masyarakat langsung. Kita bekerja sama dengan TNI Polri melalui Babinsa dan Babin Kamtipmas. Kita selalu melakukan sosialisasi khususnya itu di tempat yang memang rawan. Cuman karena kondisi tanah di Nagan Raya ini gambut, jadi sedikit aja pemicu api itu bisa menimbulkan kebakaran gitu. Apalagi khususnya di musim kemarau seperti sekarang ini. Ya, artinya kebakaran yang terjadi ini memang disebabkan adanya musim kemarau ataupun musim panas dan juga lahan gambut yang mudah terbakar. Seperti itu, Pak? Iya, tuh. Ya, Pak Irfanda, tadi sebelumnya dijelaskan bahwa tinggal 10% lagi pemadaman yang dilakukan di hutan tersebut. Nah, sebenarnya 10% ini apa yang mengakibatkan kendala sehingga tidak sulit untuk dilakukan pemadaman saat ini? Untuk titik api kita sudah padamkan semuanya, Mbak. Cuman ini karena lahannya posisi gambut, jadi asapnya tetap muncul. Baik. Ya. Ya. Langkah apa yang dilakukan dalam melakukan pemadaman api di sana, Pak? Kemarin pada hari kedua kita sudah lakukan lokalisir, kita buat skat agar api tidak menjalar ke lokasi lainnya. Setelah itu baru kita lakukan pemadaman. Kita juga dibantu TNI Polri dalam memadamkan ini, juga kita gunakan beberapa alat pompa, khususnya untuk alat pemadam kebakaran karhutla. Oke, Pak Irfanda, mungkin bisa Bapak jelaskan ataupun bisa Bapak sebutkan apakah ada penambahan personel, Pak, dalam proses pemadaman ini? Karena memang kita tahu bahwasanya apabila ini tidak segera dilakukan pemadaman dengan tuntas, ini dikhawatirkan akan semakin melebar karena memang yang seperti Bapak sebutkan tadi, lahan ini mudah terbakar. Untuk hari ketiga dan hari ini, itu kita dibantu juga dengan masyarakat sekitar, Mbak. Itu kurang lebih ada sekitar 30 atau 40 anggota masyarakat yang itu membantu kita. Juga kita jumlah personil gabungan itu kurang lebih 70 orang dari TNI dan Polri serta BPBD. Ya, apa imbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar kebakaran hutan ini tidak terjadi kembali, Pak Irfanda? Kepada masyarakat Aceh, khususnya Kabupaten Nagan Raya, dan yang paling utama adalah kepada masyarakat yang berada di sekitar daerah yang memang rawan kebakaran hutan, diimbau kepada masyarakat supaya tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, itu yang utama. Terus juga kepada masyarakat yang melakukan kegiatan di hutan, itu agar memastikan
titik-titik api seperti puntung rokok ataupun kebakaran-kebakaran kecil itu dipastikan padam dulu sebelum ditinggalkan. Ya, itu tentu harapan kita bersama kepada masyarakat Pak agar tidak melakukan pembakaran lahan ataupun membuka lahan dengan cara dibakar. Mungkin Pak Irfanda, koordinasi seperti apa yang dilakukan oleh pihak BPBD dan juga BMKG nih Pak, karena memang salah satu faktor penyebab kebakaran ini adalah cuaca yang memang cuaca panas yang terjadi sejak beberapa hari lalu Pak. Kita sudah berkoordinasi dengan BMKG dan menurut laporan BMKG itu mulai besok itu kita sudah titik panas sudah menurun, juga kemungkinan besar hujan, Mas. Baik, kemungkinan besar hujan itu harapan kita semua Pak Irfanda. Mungkin ke depan apakah sosialisasi ini akan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar akan terus digencarkan, karena seperti yang Bapak katakan tadi bahwasanya ini terus berulang sosialisasi yang dilakukan, akan tetapi masih saja terjadi kebakaran seperti ini Pak. Apakah memang faktor membuka lahan dengan cara dibakar itu menjadi alasan bagi masyarakat untuk membakar lahan ini Pak? Kita tidak menyudutkan masyarakat yang membuka lahan, Mas, tetapi kita harapkan kepada masyarakat yang ingin melakukan pembakaran itu untuk melaporkan terlebih dahulu. Jadi kita dapat kontrol penyebaran titik api tidak merembet ke luar areal yang memang ingin dibakar. Iya, baik. Ya, baik, terima kasih Pak Irfanda Rinaldi, Kepala Pelaksana BPBD Nagan Raya telah bergabung bersama kami dalam acara ini pada sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Pak Irfanda. Waalaikumsalam, selamat sore.